Guru-guru hebat se-Nusantara, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lestari Purnamasari Lumamuli SPD, guru pada SMP Negeri 15 Ambon, Kota Ambon. Pada saat ini saya akan membawakan tugas laporan ketiga saya tentang pembelajaran inovatif. Demikian. Kalian ada yang sakit? Ada yang izin? Alfa? Oke, baik, berarti semuanya hadir ya? Iya, Ibu. Oke. Untuk itu, Ibu Guru mempersilakan siapa yang mau ke depan untuk membawakan kita dalam doa? Saya, Ibu. Oke, silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik dan tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Engkau menjaga kami ya Tuhan, ampunlah salah dosa kami berbuat melawan kita dari kehendak-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Ya Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya. Tadi kita sudah memulai membuka seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita di hari ini, kalian bisa mendengar apa yang akan Ibu Guru sampaikan. Kalian tahu di mana lokasi sekolah kita? Apa bisa menjawab lokasi sekolah kita ada di mana? Hati Besar. Oke, lokasi sekolah kita berada di Negeri Hati Besar. Nah, dan di depan kalian apa yang kalian lihat? Peta. Oke, siapa yang bisa menjawab pembelajaran yang akan Ibu Guru bawakan di hari ini? Oke, bisa menjawab semua? Pemahaman lokasi melalui peta. Iya, iya? Pemahaman lokasi melalui peta. Iya, pembelajaran kita di saat ini. Nah, pembelajaran kita di hari ini adalah pembelajaran kita di hari ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Nah, di saat ini Ibu Guru akan menampilkan Ibu Guru akan menampilkan slide presentasi yang seperti ada pada PowerPoint berikut ini. Ibu Guru harapkan kalian dapat memperhatikannya dengan baik. Ambon, Kota Ambon. Ya. Setelah tadi kita sudah boleh mengetahui pembelajaran yang akan kita bawakan di hari ini tentang pemahaman lokasi melalui peta, maka kompetensi dasar yang harus kita capai di hari ini adalah yang pertama, memahami konsep ruang, dalam hal ini lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di saat ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta secara benar. Dan yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur
peta. Dan model pembelajaran yang kita lakukan adalah problem-based learning. Nah, untuk itu kalian diharapkan sesuai dengan kelompok yang telah Ibu Guru bagikan. Ada kelompok auditory, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik yang telah Ibu bagikan pada awal pembelajaran kita lakukan pada semester pertama. Oke, sekarang kalian sudah ada dalam kelompoknya masing-masing. Untuk itu, sebelum Ibu Guru masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video untuk kalian amati. Bisa? Kalian bisa memahami dengan seksama video yang akan Ibu Guru tayangkan? Bisa, Ibu. Anak-anak hebat senusantara, salam dan bahagia. Bersama saya, Lestari Nurmauli SPD dalam materi pemahaman lokasi melalui peta. Kompetensi dasar kita di hari ini adalah memahami konsep ruang, dalam hal ini lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di saat ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta secara benar. Yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur peta. Dan model pembelajaran yang kita gunakan di hari ini adalah problem-based learning. Halo anak-anakku, di saat ini kita akan secara bersama-sama mempelajari tentang peta. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Sedangkan atlas adalah gabungan dari beberapa peta yang dibukukan. Dan globe adalah miniatur atau bentukan bumi. Nah, anak-anakku, untuk membaca dan memahami sebuah peta, kita perlu mengetahui komponen atau unsur-unsur peta. Nah, unsur peta yang pertama adalah judul peta. Judul pada peta dapat mewakili dari seluruh isi peta. Judul biasanya diletakkan di tengah-tengah sebuah peta. Contohnya, peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Yang kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, skala angka. Dan yang kedua adalah skala garis atau skala grafis. Keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk mempermudah pengguna peta dalam membaca dan memahami isi dari sebuah peta. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. 6 adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada sebuah peta untuk menunjukkan lokasi atau daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada muka peta. Pada legenda, seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Unsur atau komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat sebuah peta. Dari sumber peta inilah seseorang dapat memperoleh informasi tentang pembuatan peta, sehingga bisa dinilai kualitas sebuah peta yang dihasilkannya. Apakah sumber tersebut dapat dipercaya? Yang materi kita di hari ini, ada sebuah pepatah yang menyatakan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you again.
Demikian tayangan video pembelajaran tadi. Di situ dia menjelaskan tentang pemahaman lokasi melalui peta, di mana ada pengertian peta dan terdapat 8 unsur atau 8 komponen tentang peta. Nah, kemudian Ibu Guru akan membagikan kalian kepada kelompok-kelompok masing-masing. Seperti yang telah Ibu Guru bagikan tadi sejak awal, di mana ada kelompok legenda, ada kelompok sumber peta, ada kelompok koordinat, ada kelompok skala, dan ada kelompok orientasi. Nah, masing-masing kelompok itu dia mencirikan tentang komponen atau unsur-unsur peta. Ya, demikian Ibu Guru akan membagikan LKPD, lembaran kerja kepada kalian, dan kalian akan mengerjakan di kelompok secara bersama-sama. Ini ada LKPD dengan bahan ajarnya ya. Kalian tolong mencermatinya dan mengerjakannya dengan baik. Semuanya boleh berbalik arah ke kelompoknya masing-masing. Masing-masing sudah memegang semua LKPD-nya di tangan di setiap kelompok. Ya, di situ ada kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan, kerjakan, di mana kalian akan mengisi anggota kelompok pada masing-masing kelompok. Kemudian kalian membaca petunjuk yang ada pada LKPD, dan Ibu Guru harapkan kalian dapat berdiskusi di dalam kelompok tentang 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta, dan yang kedua, menjelaskan 8 unsur peta yang kalian ketahui. Nah, Ibu Guru memberikan kesempatan kepada kalian, waktunya 10 menit untuk kalian ada dalam diskusi kelompok. Oke, Ibu Guru silakan untuk kalian bekerja. Oke, ada yang silakan ya? Oke, ngomong. Kita ngomong lagi, ngomong. Oke, ngomong salah. Habis sana.
hemat. Oke, sekarang waktunya untuk kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama, kelompok apa yang pertama? Kelompok apa yang pertama? Orientasi. Oke, Ibu Guru mempersilakan kelompok orientasi untuk membawakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok orientasi. Oke, 2 orang yang maju bukan berarti yang lain, anggota kelompok yang lain harus saling menopang anggota kelompok yang di depan. Harus saling bekerja sama ya. Silahkan kelompok orientasi. Ya, terima kasih Ibu Guru dan teman-teman untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami orientasi dengan anggota berjumlah 4 orang, 1 Kesia, 2 Nalin, 3 Misha, 4 Itin. Kepada ketua dipersilakan. 1. Jelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 2. Jelaskan 8 unsur peta yang kalian ketahui. 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi peta, 4. Simbol peta, 5. Garis koordinat, 6. Insert, 7. Legenda, 8. Sumber peta. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok koordinat. Oke, ada kelompok koordinat? Apa sekali judul pada sebuah peta itu sangatlah penting. Memang sangat penting karena berdasarkan judul pada sebuah peta, maka pembaca dapat mengetahui peta yang dipelajarinya. Oke, bagaimana? Kelompok yang lain? Pas? Oke, kelompok yang bertanya sudah merasa puas dengan jawabannya? Oke, kalau memang demikian kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok orientasi sekali lagi. Silakan duduk kelompok presentasi. Kelompok orientasinya silakan duduk ya. Sekarang kelompok yang kedua, yang mana yang mau untuk maju ke depan untuk presentasi? Kelompok legenda. Oke, kelompok legenda dipersilahkan. Oke, kelompok legenda dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru dan teman-teman untuk kelompok kami, kelompok legenda, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, saya akan membacakan nama kelompok kami, yaitu kelompok legenda dengan anggota berjumlah 6 orang, 1. Endoso Papua, 2. Esther Hunidua, 3. George Genewa, 4. Rita Siahaya, 5. Cecilia Sili, 6. Fixar Koirupun. Ya, baik, saya akan memberikan kesempatan bagi Esther Hunidua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Yang pertama, judul peta. Ini yang namanya judul peta. Pada peta dapat mewakili isi dari sebuah peta. Judul biasanya ditampilkan di tengah-tengah peta. Ini judul peta. 2. Skala peta. Pada peta administrasi Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sumatera Selatan, skalanya adalah 215. Ini adalah tempatnya.
Ya, skalanya adalah 1:215.000 ya. Lanjut. Ini adalah gambar orientasi petunjuk arah pada peta agar para pembaca peta dapat mengetahui arah mata angin. Orientasi biasanya selalu menunjuk ke arah utara. Ini simbol peta. Ini adalah simbol peta. Tujuan simbol peta ini adalah memudahkan pengguna peta dalam pembacaan dan memahami isi peta. Yang kelima, garis koordinat. Ini adalah garis koordinat seperti kedua lingkaran. Ini yang dinamakan garis lintang dan garis bujur. Intes. Ini adalah intes peta. Intes peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang ditempatkan antara lokasi lainnya yang lebih luas. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda, seorang pembaca peta akan mengetahui objek yang ada pada wilayah yang ditetapkan. Ini legenda. Sumber peta. Ini adalah peta. Sumber peta menunjukkan atau lembaga yang membuat peta sumber dapat dipercaya. Ini sumber. Ya, itu mungkin saja. Itu adalah hasil kerja kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Oke, kayaknya ada tuh kelompok skala yang akan menanggapi. Berdasarkan pengertian peta yang tadi disampaikan, apakah ada perbedaan antara peta, atlas, dan globe? Mohon dijelaskan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok skala. Jadi jawabannya itu, peta itu digambarkan pada sebuah bidang data dengan skala tertentu. Kalau atlas adalah kumpulan beberapa peta yang dibukukan namun sama-sama pada bidang data. Globe adalah miniatur atau bentukan bumi pada bidang yang cekung atau bulat. Ya, mungkin itu saja. Hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Iya, kita memberikan aplaus yang meriah. Oke, sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok mana itu? Kelompok mana? Oke, yang akan mempresentasikan berikut adalah kelompok skala. Kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok skala. Ya, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan buat kami kelompok skala mempresentasikan hasil kerja kami. Dan begitu saya akan membaca nama-nama kelompok skala. Satu, Brian Patiasina, Nico Dales, Yesen Unileru, Marcel Maugesi, Jen Mawang. Itu nama-nama kelompok dan ketua kami dipersilakan. Ya, jadi di sini kita melihat ada sebuah peta, terdapat 8 unsur di dalamnya, yaitu pertama, judul peta, kedua, skala peta, ketiga, orientasi, keempat, simbol peta, kelima, garis koordinat, yaitu garis bujur dan garis lintang,
Keenam, insert. Insert terdapat di sini. 7, legenda. Ya, dan terakhir 8, sumber peta. Jelaskan 8 unsur peta yang kalian ketahui. 1, judul peta. 2, skala peta. 3, orientasi peta. 4, simbol peta. 5, garis koordinat. 6, inset. 7, legenda. Dan terakhir 8, sumber peta. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Menurut kelompok yang lain, bagaimana? Pas? Oke, dengan demikian kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok skala. Berikutnya adalah Ibu guru akan memberikan kesempatan dulu kepada Yeyen untuk membawakan rangkuman materi yang telah diterima tadi. Ibu guru persilahkan. Pengertian Yeyen peta. masuk ke sini lah. Arahnya balik. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu plan datar dengan skala tertentu. Komponen atau unsur-unsur peta terdiri dari 8, yaitu pertama, judul peta. Kedua, skala peta. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, skala angka, dan kedua, skala garis atau grafis. Yang ketiga, orientasi peta atau penunjuk arah. Yang keempat, simbol peta. Yang kelima, garis koordinat. Yang keenam, inset. Yang ketujuh, legenda. Yang kedelapan, sumber peta. Iya, demikian rangkuman materi yang dibawakan oleh teman kalian, dan Ibu guru akan memberikan rangkuman untuk semua pembelajaran yang kita dapat di hari ini. Di mana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa yang dimaksudkan dengan peta adalah
gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu, di mana unsur atau komponen peta itu terdiri atas 8. Yang pertama adalah unsur peta yang pertama adalah judul peta, yang kedua adalah skala peta, yang ketiga adalah orientasi peta atau penunjuk arah, dan yang keempat adalah simbol peta, yang kelima adalah garis koordinat, yang keenam adalah insert, dan yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan adalah sumber peta. Nah, itu adalah pembelajaran yang Ibu Guru bawakan di hari ini. Nah, untuk melihat kesiapan kalian, entah kalian itu sudah mengerti, Ibu Guru akan melakukan evaluasi untuk pembelajaran kita di hari ini. Nah, Ibu Guru akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Ya, Ibu, ada soal untuk mengatakan soal wajib. Ada soal untuk Ibu nilai? Oke, sudah? Sudah, oke. Mau bukan? Masih mau bukan hasilnya? Ya, di saat ini Ibu Guru akan memberikan refleksi untuk seluruh rangkaian kegiatan Ibu Guru yang lakukan dari awal sampai akhir ini. Nah, Ibu Guru mau menanyakan kepada kalian, apakah pembelajaran kita di hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alasannya? Siapa yang bisa menyalahkan alasannya? Saya Bu Iya. bisa memahami dan pahami. Oke, bisa memahami dan pahami. Brian? Iya, menurut Brian, refleksinya adalah bahwa Brian dan teman-teman bisa mengerjakan di dalam kelompok. Ada lagi yang lain? Saya Bu Oh, sama Christine, ayo. mengenal komponen saya Bu. Oke, di hari ini bahwa Christine mengatakan bahwa dia memahami tentang 8 komponen peta. GG, ada lagi? Oke, silakan. Oke, GG mengetahui tentang apa itu skala peta. Ya, dengan demikian, Ibu Guru akan memberikan materi untuk pelajaran selanjutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya hutan. Itu adalah pertemuan kita pada minggu depan. Nah, demikian hasil penjelasan Ibu Guru di saat ini. Untuk itu, Ibu Guru mempersilakan siapa yang akan maju berdoa? Oke, Joel yang akan ke depan untuk membawakan kita dalam doa untuk menutup rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Kepada GG disilahkan. Amin. Terima kasih Joel. Kita berikan tepuk tangan untuk Joel. Demikian pertemuan kita di hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.